Semua, perkenalkan nama saya Bernadetta Novia Rumelu, NPM 12160080. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional, khususnya teori Heckscher-Ohlin. Perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher tahun 1919 dan Bertil Ohlin tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Salvatore 2004. Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment faktor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Kemudian teori modern Heckscher-Ohlin ini dikenal sebagai the proportional factor theory. Preposisi pertama dari teori Heckscher-Ohlin. Setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva. Yang pertama, isocost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, isoguan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kurva isocost dan isoguan akan bersinanggung pada satu titik optimal. Ini adalah kurva perbandingan proporsi faktor produksi kapital. Titik A, B, C berada pada isocost yang sama, $600, dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu A, 25 tenaga kerja 10 mesin, B, 15 tenaga kerja 12 mesin, C, 40 tenaga kerja 5 mesin. Sementara itu untuk D berada pada isocost $400. Titik B, C, dan D berada pada satu isoguan yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika isocost dan isoguan bersinanggungan. Jadi dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isocost $400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isocost $600. Sesuai konsep titik singgung antara isocost dan isoguan ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Ini adalah gambar grafis perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.
Inilah tabel manfaat perdagangan yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, dapat dilihat pada angka-angka hipotesis. Untuk isoguan 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya. Di Indonesia, isoguan ini akan menyinggung isokos $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya hanya $4. Di Jepang, dengan isoguan 100 unit pakaian yang akan menyinggung isokos $600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya $6. Untuk isokuan 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal. Di Indonesia, isokuan akan menyinggung isokos $600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 20 radio yang padat mesin di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya hanya $30. Di Jepang, dengan isokuan 20 unit radio akan menyinggung isokos $400 pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya $20. Jadi kesimpulan dari kurva tersebut, yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur atau proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Preposisi kedua dari teori Heckscher-Ohlin. Perdagangan akan cenderung mengakibatkan harga faktor produksi sama di berbagai negara. Sebelum berdagang, upah dengan harga kapital di negara A adalah S1 dan R1. Dengan kurva penawaran dan permintaan S dan D. Sedangkan di negara B adalah S1 dan R1. Upah di negara A lebih rendah dan harga kapital lebih tinggi daripada di negara B. Setelah kedua negara tersebut mengadakan perdagangan, produksi barang X atau labor intensif produk bertambah dan barang Y, capital intensif produk, berkurang. Konsekuensinya bagi negara A bahwa permintaan tenaga kerja bertambah dan permintaan kapital berkurang. Kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke D2 sehingga upah naik menjadi S2.
dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L2. Selanjutnya, dengan berkurangnya permintaan kapital, maka kurva permintaan akan kapital bergeser ke D2 sehingga harga kapital turun menjadi R2 dan jumlah kapital yang digunakan adalah C2.